Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan memaparkan materi mengenai perkembangan lembaga-lembaga keuangan internasional dengan mata kuliah Ekonomi Moneter dan Kebank Sentralan dengan dosen pengampu Ibu Citra Mulyasari. Dengan nama anggota yaitu Prananda, Hera Yuliana Kartika Dewi, Yun Hidayatul Rahmadani, dan Bima Marcella. Selanjutnya, pembahasan materi yang pertama yaitu Bank Dunia. Pengertian Bank Dunia. Menurut Wikipedia, Bank Dunia merupakan sebuah lembaga keuangan internasional yang menyediakan pinjaman kepada negara berkembang untuk program pemberian modal. Tujuan resmi Bank Dunia adalah pengurangan kemiskinan. Menurut Article of Agreement, Bank Dunia sebagaimana telah diubah efektif sejak 16 Februari tahun 1989, seluruh keputusannya harus diarahkan oleh sebuah komitmen untuk mempromosikan investasi luar negeri, perdagangan internasional, dan memfasilitasi investasi modal. Selanjutnya, lembaga Bank Dunia. Yang pertama, IBRD. IBRD adalah suatu badan yang mampu memberikan pinjaman uang pada pihak pemerintah di dalam suatu negara yang memiliki pendapatan dalam kategori kelas menengah. Kedua, IDA. IDA adalah suatu lembaga keuangan internasional yang mampu memberikan pinjaman dana pada pihak pemerintah negara dalam kategori negara berkembang dan miskin. Yang ketiga, IFC. IFC adalah suatu lembaga keuangan World Bank yang lebih fokus pada sektor privat, menyediakan investasi keuangan dan juga layanan konsultasi keuangan pada seluruh negara berkembang. Keempat, MIGA. MIGA adalah suatu lembaga yang bertugas dalam memberikan jaminan pada investor untuk melindungi investasi asing langsung dan resiko politik dan juga dari non-komersial yang ada pada negara berkembang. Dan yang terakhir yaitu ICSID. ICSID adalah suatu lembaga yang melayani urusan arbitras ataupun penyelesaian hukum dalam suatu sengketa investasi internasional. Selanjutnya yaitu tujuan Bank Dunia. Yang pertama yaitu untuk membantu rekonstruksi dan pembangunan di daerah anggota. Yang kedua yaitu untuk menyusun pinjaman-pinjaman yang dibuat atau dijamin olehnya dalam hubungannya dengan pinjaman internasional. Yang ketiga, untuk mendorong keseimbangan perkembangan jangka panjang perdagangan internasional dan untuk mempertahankan keseimbangan saldo pembayaran. Yang keempat, untuk menjalankan kegiatannya dengan dasar untuk mempengaruhi investasi internasional. Yang terakhir yaitu untuk mendorong investasi swasta luar negeri lewat jaminan atau partisipasi dalam pemberian pinjaman dan investasi lainnya oleh investor swasta. Selanjutnya yaitu peran Bank Dunia. Yang pertama, peran Bank Dunia bagi dunia internasional. Sejak didirikan, Bank Dunia telah mengambil banyak peran bagi perkembangan dunia internasional. Sebagaimana tujuan didirikannya, Bank Dunia telah membantu negara-negara korban perang, terutama di wilayah Eropa, untuk segera merekonstruksi infrastruktur dan perekonomiannya yang hancur pasca Perang Dunia Kedua. Setelah proses rekonstruksi pasca perang selesai, Bank Dunia memulai peran baru sebagai lembaga pemberi pinjaman uang berbunga rendah untuk negara-negara berkembang yang membutuhkan. Bank Dunia mendanai proyek-proyek di berbagai negara untuk mengembangkan beberapa hal seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, pengentasan kemiskinan, hingga lingkungan hidup. Bank Dunia seringkali memberikan bantuan dalam bentuk dua hal sekaligus, dana pinjaman dan juga rekomendasi kebijakan, terutama terkait kebijakan keuangan atau yang berhubungan dengan proyek yang didanai. Yang kedua yaitu peran Bank Dunia terhadap negara Indonesia. Kebijakan politik pemerintahan Presiden Soekarno yang mendekat ke blok Uni Soviet menyulitkan Bank Dunia yang memiliki paham berseberangan untuk mengambil peran lebih banyak bagi Indonesia. Oleh karena itu, Bank Dunia baru mulai berperan sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi Indonesia pada saat awal masa pemerintahan Presiden Soeharto, yaitu sekitar tahun 1968
Namun sebelum memberikan pinjaman, Bank Dunia menjajaki Indonesia dengan memberikan bantuan teknis untuk identifikasi kebijakan makroekonomi, kebijakan sektoral yang diperlukan, dan kebutuhan pendanaan yang kritis. Yang selanjutnya yaitu IMF atau International Monetary Fund. Pengertian IMF. IMF adalah sebuah lembaga moneter internasional yang terbentuk secara resmi sejak tahun 1944. Peran yang dilakukan IMF adalah menangani negara-negara yang mengalami krisis keuangan dengan cara membantu memulihkan dan memperkuat sistem keuangan dengan proses yang cepat. Sementara tujuannya adalah memperbaiki keadaan secepat mungkin agar stabilitas moneter dunia dapat tercipta, mendorong kerjasama moneter internasional, memfasilitasi perluasan dan pertumbuhan perdagangan internasional yang seimbang, mendorong stabilitas nilai tukar, membantu pembentukan sistem pembayaran multilateral, dan menyediakan sumber bantuan atau yang disertai dengan sistem safeguard yang memadai kepada negara anggota yang mengalami masalah neraca pembayaran. Selanjutnya, fungsi penting IMF. Pertama, mengawasi nilai tukar pada tiap negara. Kedua, mendukung pihak pemerintah dalam mengelola nilai tukar mata uangnya sehingga mampu meningkatkan perkembangan ekonominya. Ketiga, memberikan pinjaman modal dalam jangka waktu pendek guna membantu pemulihan neraca pembayaran. Pengaruh IMF terhadap negaranya. IMF dapat mempengaruhi negara anggotanya menggunakan sumber daya atau keuntungan yang dapat diperoleh para negara anggota dari IMF. Salah satu keuntungan yang memiliki pengaruh besar terhadap negara anggota IMF adalah terkait dengan dana pinjaman yang bisa diberikan oleh IMF. Atas permintaan negara anggota, sumber daya IMF dapat disediakan berdasarkan aturan pinjaman yang ada untuk menyelesaikan masalah neraca pembayaran negara tersebut. Tergantung pada instrumen pinjaman yang digunakan, pinjaman tersebut mungkin juga menuntut negara peminjam untuk menerapkan suatu kebijakan atau langkah-langkah ekonomi yang telah disetujui negara tersebut. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu Asian Development Bank atau disingkat ADB. Asian Development Bank atau Bank Pembangunan Asia merupakan lembaga keuangan multilateral yang didirikan pada tahun 1966 dengan tujuan membebaskan wilayah Asia dan Pasifik dari kemiskinan. ADB berkantor pusat di Manila dan mempunyai 67 negara anggota, di mana 48 diantaranya berasal dari wilayah Asia Pasifik. Sebagai lembaga keuangan, ADB memiliki rating AAA dari Standard & Poor's, Moody's, dan Fitch. ADB menawarkan beberapa jenis instrumen keuangan untuk sektor publik yang mencakup pinjaman, hibah, dan bantuan teknis. Khusus untuk instrumen pinjaman diberikan dalam skema Ordinary Capital Result dan Asian Development Fund. Sebagian besar pinjaman dari ADB berupa skema OCR, yakni dengan terms mendekati harga pasar yang ditawarkan untuk negara berpendapatan menengah seperti Indonesia. Sementara ADF merupakan skema pinjaman dengan bunga sangat rendah, disertai hibah guna membantu mengurangi kemiskinan di negara-negara miskin anggota ADB. Selanjutnya, pemerintah selama ini memanfaatkan pinjaman ABD untuk kegiatan atau proyek pembangunan di sektor pertanian, keuangan, energi, pasokan air, dan pendidikan. Sedangkan untuk pinjaman program digunakan pada sektor pengembangan pasar keuangan, energi, dan pinjaman siaga. Kementerian atau lembaga yang pernah meminjam di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan,
Kementerian Kelautan Perikanan, BPKP, dan PT PLN Persero. Fokus pembiayaan ABD di Indonesia menurut Country Operation Business Plan atau COBD 2015-2017 yaitu 1. Pembangunan infrastruktur, 2. Pembangunan manusia, dan 3. Kebijakan ekonomi. Nilai kumulatif Operation Pipeline 2015-2017 sebesar 7,164 juta US dollar dan ditambah dengan pendapatan co-financing sebesar 1,530 juta US dollar. Tujuan dan fungsi ADB. 1. Memberikan pinjaman dan melakukan investasi modal equity investment untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan sosial negara berkembang. 2. Memberikan bantuan teknis dalam rangka persiapan dan pelaksanaan proyek pembangunan. 3. Membuat tanggapan terhadap permintaan tenaga teknis dari negara anggota dalam rangka koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan. Dan terakhir, mempromosikan investasi untuk sektor publik dan swasta demi tujuan pembangunan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silakan langsung ditanyakan di e-learning. Terima kasih.